301. Bah, kata-kata Damar begitu arogan, hingga orang-orang tidak percaya sama sekali. Mereka tahu siapa Radian, meski kini perlahan dia mundur, namun ia tetap menjadi salah satu tokoh berpengaruh di kota NJ. Dia bilang Radian harus berlutut dan berbicara di depannya. Kata-kata Damar ini terlalu gila. Dia tampak berusia kurang dari 30 tahun. Jika dia mengatakan hal seperti itu, siapa yang akan percaya? Andri menatap Damar dengan sengit. Saat itu dia sudah sedikit lebih tenang, ia meletakkan tongkat bisbol di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian uruslah sendiri, dia tidak hanya menghinaku, tetapi juga menghina kakekku. Staf hotel pun pusing. Dia terjebak di tengah situasi di mana kedua belah pihak bukan orang biasa. Awalnya dia pikir akan menggunakan uang yang diberikan oleh Andri untuk membiarkan Damar dan yang lainnya pergi. Namun ternyata, Damar juga bukan orang yang kekurangan uang. Melihat dia tidak menjawab, Damar terus menatap Andri dan bertanya, Franz Baskara, Julie Baskara, Lukito Baskara, kamu anaknya siapa? Andri mencibir, apa urusanmu? Staf hotel dengan cepat menjawab, dia adalah anak dari keluarga Julie Baskara. Damar geli, lalu wajahnya menunjukkan senyuman dan berkata, mayat orang tuamu masih belum dingin, kan? Kamu telah pergi dan bersenang-senang dengan seorang gadis. Jika aku Julie Baskara, aku akan mengangkat papan peti mati dan bangkit. Kata-kata Damar membuat Andri menatap Damar dengan tegas dan berkata, bagaimana kamu tahu? Kematian Julie Baskara dan David ditutupi dengan baik oleh keluarga Baskara. Bahkan, internal keluarga Baskara pun kini berantakan. Lukito Baskara menendang Julie Baskara dan menjadikannya tameng menghadang pisau, mengakibatkan Julie Baskara dibacok sampai mati oleh Damar. David dipanggil untuk mencabut Lukito Baskara dari haknya saat ini. Siapa yang akan menghadapinya? Hanya ada satu orang yang bisa, yaitu Franz Baskara. Franz Baskara merupakan generasi kedua, peringkat ketiga dari keluarga Baskara. Tapi sekarang, David sudah mati, Night Watcher tidak berurusan dengan Radian, tetapi Lukito Baskara tidak mau membiarkannya begitu saja, meskipun Radian sekarang mendukung Franz Baskara. Tapi Lukito Baskara sudah lama bercokol di keluarga Baskara, dan tidak mau melepaskannya. Sekarang kedua orang itu berkelahi di rumah, bahkan berdebat tentang membagi keluarga. Karena kematian Julie Baskara, putranya Andri, tidak ada yang memedulikannya. Tentu saja, sebagai anak dari keluarga Baskara, dia tidak akan kekurangan uang untuk dibelanjakan. Damar tersenyum, menatap Andri dan berkata, bagaimana aku tahu? Karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Oh ya, aku juga melihat David mati di depanku. Kamu tahu David bukan? Mendengar wajah tersenyum Damar, keringat dingin pun sudah muncul di kening Andri. Dia menatap Damar. Damar melanjutkan, oh ya, aku dan keluarga Baskara masih ada beberapa masalah. Tunggu sampai aku kembali ke kota NJ dan masalah ini harus diselesaikan. Kamu dapat menelepon dan bertanya kepada Radian siapa aku. Setelah berbicara, dia mengingatkannya lagi, oh ya, namaku Damar. Andri jelas belum pernah mendengar nama Damar. Dia masih mahasiswa dan tidak tinggal di keluarga Baskara hampir sepanjang waktu, dia tidak menyukai suasana di rumah. Di sebelahnya, ekspresi cemas terpancar di wajah Ivy, dia merasa ada yang tidak beres. Damar berbicara terlalu tenang dan terlalu percaya diri, tidak ada rasa menghormati keluarga Baskara dari nadanya. Sesuatu yang terasa memang ketanyaannya seperti itu, dan bukan pura-pura. Dia tahu bahwa dia telah kena batunya kali ini, seketika hatinya pun mulai gelisah. Andri dengan cepat mengeluarkan ponselnya, berjalan ke samping dan menelepon, segera setelah telepon itu terhubung. Terdengar suara Radian yang bahkan sedikit tersengal, Andri, jangan sedih. Meski rumah dalam keadaan kacau balau, aku akan menjaga milikmu. Jangan khawatir, kini keluarga Baskara sedang dilanda pertikaian, yang membuat Radian merasa kelelahan. Pada saat yang sama, karena Julie Baskara meninggal, ia juga yang merawat anak-anak Julie Baskara dengan baik. Dia mengira Andri menelepon karena ini. Andri mengertakkan gigi dan berkata, kakek, aku bertemu seseorang di sini, dia gila, dan dia menyebut dirinya Damar. Apa? Damar? Wajah Radian berubah, apakah kamu salah dengar? Dia benar-benar mengatakan itu. Tampaknya dia berusia di bawah 30 tahun, dan dia masih memiliki banyak perban di tubuhnya. Dia tampaknya telah terluka. Andri berkata dengan cepat, pacar aku dan aku memiliki sedikit konflik dengan dia. Konflik?
Radian merasakan sakit kepala. Dia berkata dengan penuh semangat, cepatlah minta maaf padanya. Jangan biarkan dia tahu bahwa kamu dari keluarga Baskara, lalu tinggalkan tempat itu, jauhi dia. Andri mendengar ucapan Radian, lalu kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia bisa mendengar ketakutannya pada Damar dalam nada Radian. Sepertinya Radian harus berlutut di hadapan Damar, bukan bercanda. Dia menelan ludah, lalu mengangguk, aku mengerti. Andri, jangan pernah memprovokasi orang ini, mengerti? Kata Radian cepat. Setelah menutup telepon, seluruh dahi Andri dipenuhi butiran keringat besar. Dia berjalan ke Ivy dengan gemetar. Ivy yang melihat semua perubahan pada Andri, seluruh tubuhnya pun lemas. Damar dan Lilia masih duduk di sana. Lilia masih terlihat dingin, sementara wajah Damar, senyumnya menjadi lebih intens. Dia meletakkan tangannya ke samping, lalu kakinya terangkat, terlihat seperti orang polos. Bagaimana? Meskipun sudah bisa menebak akhir ceritanya, Ivy tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Minta maaf, cepat, kata Andri melirik Ivy. Pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya. Siapa yang tahu bahwa orang yang mengundang sekelompok petani untuk makan akan memiliki status yang begitu tinggi. Dia awalnya menduga bahwa mereka hanyalah orang kaya baru. Jika dia ingin memberikan pelajaran pada orang kaya baru sungguh sangat mudah. Ivy tercengang. Tapi jelas dia bukan wanita yang bodoh. Dia buru-buru menghampiri Damar, membungkuk dalam-dalam dan berkata, Pak Damar, aku minta maaf karena telah gegabah. Bisa dikatakan bahwa Ivy ini wanita yang cukup licik. Saat meminta maaf, ia sengaja tidak menutupi kerat dadanya. Dengan posisinya yang membungkuk, Damar dapat melihat dengan jelas tubuhnya yang indah. Tubuh yang bagus, kata Damar. Lilia juga melihat pemandangan itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, keluar dari sini, jangan merusak pemandanganku. Mendengar itu, Ivy sangat gembira dan segera berdiri, berlari ke sisi Andri dengan tergesa-gesa dan berkata, ayo pergi. Wajar jika Andri tidak berani tinggal. Orang ini sudah membuat Radian ketakutan, mana mungkin dia berani memprovokasinya. Dia tidak berani tinggal lebih lama, masuk lagi ke mobil dan pergi. Meninggalkan staf hotel dengan wajah bercampur canggung dan panik. Staf hotel memahami semua ini, tatapannya pada Damar sudah penuh ketakutan. Pergi dan kerjakan pekerjaanmu, kata Damar melambaikan tangannya. Meski pria ini terlihat rendah dan hanya menjilat orang kaya, Damar tidak terlalu menyulitkannya. Cari uang, tidak perlu malu. Setelah dia pergi, Lilia mendengus dingin. Pelacur licik itu, minta maaf sampai dadanya keluar segala, kepada siapa dia memperlihatkan itu. Apakah dia pikir punyanya besar? Apa? Tadi dia memperlihatkannya. Sial, aku pria yang terlalu lurus, tadi aku tidak melihatnya, jadi merasa sedikit rugi, kata Damar. Lilia menoleh, menatapnya dengan sedikit penghinaan di sudut mulutnya. Damar sedikit merasa bersalah ketika melihatnya, dan terbatuk-batuk, hanya lihat sedikit. Bah, bajul buntung. Lilia mengutuk, berbalik dan berjalan menuju ruang pesta di sebelahnya. Bersambung, 302. Bisa dibilang ini sebuah ritme yang tidak terlalu besar atau kecil. Lilia masuk, Damar tidak kembali ke sana, di dalam agak bising dan Damar berencana duduk di luar sebentar. Pada saat yang sama, ia tidak sabar menunggu Dewan dan Chris datang malam itu. Saat itu, di tim 11.762 ada 5 orang yang masih hidup, dan semuanya hadir, ditambah Lilia, editor eksternal, jumlah mereka akan menjadi 6 orang. Tim prajurit tingkat lanjut biasanya 12 orang. Sebelum perang dimulai, Damar masih berencana mengumpulkan 12 orang. Karena keberadaan Damar, Talia, dan lainnya, tim mereka hanya bisa menjadi tim Special Force. Sekarang Wadi hampir tidak bisa mengikuti mereka, Bagas bisa jadi berguna. Bagas, Damar mengenalnya, dia cepat bertindak dan otaknya bagus. Dan Huru juga mengatakan bahwa dia akan melatih Bagas sampai selevel dirinya. Jika demikian, efektivitas tempur sendiri tidak akan begitu penting lagi. Tentu saja, bisa atau tidaknya tergantung dari kemampuan Bagas berkembang. Wendy Kang dan Sela Wijaya tidak bisa mengikuti perkembangannya. Namun setelah Damar mengirim mereka ke Night Watcher, Sela Wijaya sudah cukup kualitasnya, dan Wendy Kang berinisiatif untuk bergabung. Jika perang dimulai nanti, Damar tidak akan membiarkan dua gadis ini di medan perang. Tepat ketika Damar sedang berpikir ke sana, seorang menusuk-nusuknya diam-diam dengan jarinya. Damar menoleh dan melihat Monik berdiri di belakangnya sambil tersipu. Dia masih memakai kuncir kuda, wajahnya memerah,
dan sepertinya dia minum sedikit alkohol. Bagi Monik, seumur hidupnya rambutnya tidak pernah dirawat, apalagi di-stylish atau semacamnya. Rambutnya biasanya sangat panjang, lalu di kota, ada semacam potong rambut khusus, yang bisa membantunya memotong rambut lalu kemudian dijual sebagai wig atau semacamnya. Dari situ, Monik juga bisa menjualnya untuk mendapatkan sedikit uang untuk menyubsidi keluarga. Kak Damar, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Meski dirinya sudah sering bersama Damar, namun Monik masih sedikit malu. Belakangan Damar menemukan bahwa Monik selalu menundukkan kepala. Meskipun dia cantik, dia sepertinya tidak suka orang lain memperhatikan dirinya. Ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh introvert. Duduklah, jangan sungkan, Damar mengerutkan kening. Nanti dia pun akan mencari sekolah untuk Monik, tentu saja sekolah yang bagus di mana di dalamnya banyak anak-anak orang kaya. Jika nanti Monik ke sana, bisa jadi dia akan lebih rendah diri dan bahkan tidak berani berbicara dengan orang lain, pikir Damar. Jadi, dia harus menemukan cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri Monik. Anak perempuan yang cantik, buat apa rendah diri? Monik duduk di sebelah Damar, wajah kecilnya masih memerah. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Kak Damar, Night Watcher yang kamu sebutkan tadi. Bagaimana, mereka tampan, kan? Damar tersenyum dan berkata, dulu Kak Damar juga seperti mereka, bahkan jauh lebih tampan dari mereka. Saat itu aku membawa 2 pisau di tubuhku, yang disebut pedang naga. Aku disebut pria terbaik di Night Watcher. Lagi pula menyombongkan diri tidak kena pajak. Damar membual tanpa pandang bulu. Monik dibuat geli oleh Damar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya. Hari itu, aku melihat beberapa orang yang tubuhnya lebih baik dari kamu. Hehe, orang-orang yang kamu lihat semuanya gadis. Mungkin tubuh mereka sedikit lebih baik dariku, tetapi mereka kurang maskulin, kata Damar dengan wajah memerah. Mendengar ucapan Damar, Monik tiba-tiba tertawa kecil. Dia berkata, setelah aku lulus nanti, aku ingin bergabung. Setelah berbicara, dia memiringkan lehernya dan menatap Damar, matanya berkedip-kedip, penuh harapan. Damar tercengang, gadis kecil ini tidak tahu apa yang Night Watcher lakukan, dan dia ingin bergabung. Mungkin dia terpesona melihat sekelompok besar orang berpakaian seragam gelap dan rapi, sambil membawa 2 pisau. Damar mengusap-usap kepalanya dan berkata, kamu, belajarlah dulu yang baik. Masalah nanti biarlah kita membicarakannya nanti. Oh, wajah Monik menunjukkan sedikit kekecewaan. Kemudian Damar mulai bercerita dan menyombongkan diri padanya di sana, membuat semua kekecewaan di wajahnya menghilang, digantikan senyum di wajahnya. Setelah makan siang, tidak banyak orang yang pergi, kebanyakan kerabat Teguh baru pertama kali datang ke hotel sebagus ini, tentu saja ingin tinggal lebih lama. Dan Teguh juga mengatakan kepada mereka, kalian bisa istirahat di sini pada malam hari, kalian juga bisa berendam di pemandian air panas, begitu banyak orang juga menantikannya. Damar tidak terlalu peduli, setelah makan, dia kembali ke kamar bersama Lilia. Karena mereka semua berasal dari tempat yang sama, maka bisa menjalin hubungan dengan beberapa orang. Kerabat Teguh, Jessica juga tahu sebagian besar dari mereka. Lagi pula, dia adalah seorang dokter, jadi Jessica seperti seorang selebriti di sana. Dengan bantuan Jessica, bahkan jika Teguh mabuk, masih ada yang melayani pesanan di sini. Damar tidak tahu bagaimana mereka melewatkan malam itu. Keesokan paginya, Teguh dan Monik ada di pintu gerbang hotel sumber air panas, mengantar tamu satu persatu. Tatapan kerabat dan teman-temannya sedikit rumit. Beberapa orang dengan tulus mengucapkan selamat kepada Teguh karena memiliki kehidupan yang baik di masa depan, dan beberapa orang memiliki rasa iri di mata mereka. Mereka berjuang seumur hidup, dan mereka tidak pernah bisa keluar kota, apalagi tinggal di kota besar seperti kota NJ. Beberapa orang juga ada yang cemburu. Ada yang mau minta tolong Teguh cari kerja. Karena perubahan Teguh, suasana hati setiap orang sedikit berbeda. Damar melihat ada puluhan orang di depan. Teguh adalah orang biasa. Dia telah tinggal di kota ini selama hampir setengah hidupnya. Tidak mungkin hubungannya terputus dari orang-orang di kota ini ataupun kerabatnya. Bisa dibayangkan ke depannya di kota NJ pasti akan banyak orang yang akan meminta bantuan kepada Teguh, entah itu pinjam uang, atau yang lainnya. Tentunya semua itu membuat Teguh untuk menyeimbangkan dirinya, dan Damar dapat memperbaiki kehidupannya, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan untuk hidupnya. Setelah melepas banyak orang, Teguh menunjukkan senyum di wajahnya.
Benar saja, dunia ini realistis, dan semua orang berharap untuk hidup dengan kepala tegak. Begitu pula dengan Teguh. Ayo pergi, kita ke kota NJ, kata Damar sambil tersenyum. Teguh mengangguk, semua barang mereka dimasukkan ke dalam bagasi. Setelah masuk ke dalam mobil, Lilia mengemudikan mobil. Lebih dari 2 jam kemudian, mereka berhasil tiba di rumah tempat tinggal Damar dan Lilia di kota NJ. Rumah ini, Damar didedikasikan untuk mereka berdua, namun dia tidak secara langsung bilang bahwa dia akan memberi mereka villa ini, karena akan terlalu banyak perbedaan. Rumah itu sudah cukup untuk hidup 2 orang. Teguh tentu masih harus bekerja. Damar bermaksud mengatur pekerjaan untuknya sebagai pihak manajemen di Danome, mirip dengan pekerjaan ayah Damar, tidak perlu khawatir tentang operasional, dan menerima gaji seperti biasa. Bagi Monik ini merupakan hal yang baru dan perlu berhati-hati, dia hanya pernah sekali datang ke kota NJ, itu pun karena dia mengikuti lomba, dan uang yang diberikan sekolah. Karena dia tidak punya uang, dia bahkan tidak pergi kemana-mana, hanya tinggal di tempat dia menginap selama 2 hari dan kemudian kembali. Melihat tempat yang didekorasi dengan sangat baik, kehidupannya di kota NJ menyala. Damar mengusap kepalanya dan berkata, Om Teguh, kamu akan tinggal di sini bersama Monik. Aku dan Dr. Lilia akan tinggal di sini sementara, tapi kami akan pergi setelah itu. Aku sudah mencari seseorang untuk mengubah akta kepemilikan untukmu. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Mata Teguh sedikit lembab. Damar melihat adegan ini dan dengan cepat berkata, selain itu, untuk masalah makan dan kehidupan sehari-hari, kalian bisa menyelesaikannya sendiri, kunci rumah ada di sini. Kamu bisa membawa Monik untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Aku dan Dr. Lilia punya masih ada urusan lain, kami pergi dulu. Urusannya tentu saja untuk bertemu rekan satu tim lamanya. Bersambung, 303. Setelah memberi Teguh beberapa peringatan, Damar dan Lilia pun pergi. Saat ini, Damar dan Lilia sedang berkendara menuju ke hotel. Mereka akan bertemu 3 kawan lama saat masih menjadi satu tim dulu. 3 orang itu sudah sampai tadi malam, sekarang mereka menginap di sebuah hotel. Sekitar pukul 3 sore, Damar dan Lilia sudah sampai di lokasi tujuan. Mereka langsung naik lift dan naik ke lantai tempat 3 kawan lamanya itu menginap. Di depan pintu kamar tipe suite, Damar mengetuk pintu. Terdengar suara heboh dari dalam, ayo cepat buka. Samar-samar Damar mendengar hal itu. Tak berapa lama, pintu kamar pun terbuka. Halo, kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Damar mendorong pintu agar terbuka lebih lebar. Karena pintu itu dibuka hanya sejengkal dan orang yang di dalam terlihat berlari, Damar pun masuk dengan pelan. Di dalam ruangan, ada 3 orang mengenakan tuxedo hitam dan masker penutup wajah. Mereka berdiri sambil membawa tas ransel di punggung mereka. Belati berukuran panjang dan pendek terlihat terpajang di pinggang mereka, masing-masing masih tertutup sarung belati. Saat mereka bertiga melihat kedatangan Damar, mereka langsung menghentakkan kaki dan memberi hormat bersamaan. Salah satu di antara mereka bertiga berkata, dengan tangan berada di dahi, hormat, Dewan Nightwatcher 12. Chris Nightwatcher 15. Sally Nightwatcher 19. Setelah menyebutkan identitas, mereka bertiga berkata dengan suara lantang bersamaan, kami ingin bergabung kembali ke dalam tim 11.762. Tolong pertimbangkan kami, Ketua. Mendengar hal ini, entah kenapa hati Damar bergejolak. Seolah ada api yang baru saja berkobar. Pada awal pembentukan tim 11.762, ada 12 anggota di dalamnya. Sekarang hanya tersisa 7 orang. Termasuk Lilia dan nomor 69 yang telah menghilang di Sin City dan tak ada jejak sampai saat ini. Sekarang orang-orang yang tersisa itu dan 3 orang lainnya sudah menjadi Nightwatcher senior yang berada di urutan atas. Melihat mantan rekan seperjuangannya ini, Damar menghela napas dan kemudian berkata, setuju. Demi semua yang masih bernapas. Apa yang ditunjuk pedang, disitulah hatimu berada. Tak terkalahkan. Kemudian setelahnya, mereka sedang bernostalgia dan menyerukan yel-yel kebanggaan Nightwatcher. Semuanya, mereka yang ada di kamar hotel itu ikut berseru termasuk Lilia. Saat mereka selesai, seseorang berteriak, hei ada apa ini? Ketua, kamu kenapa? Waktu reuni teralihkan dengan rasa khawatir saat mereka melihat luka Damar. Chris melepas penutup wajahnya dan ikut berkata, sialan, siapa orangnya? Sini biar ku hajar. Beraninya dia melukaimu Ketua.
Chris memiliki perawakan tinggi dan berkulit putih, dia terkenal karena kulitnya yang sebening kristal. Siapapun juga tahu kalau menjadi Night Watcher membutuhkan fisik yang kuat di bawah tekanan, badai bahkan panas menyiksa sekalipun. Dulu Chris terkenal karena kulitnya yang seperti bayi itu. Tapi karena berbagai latihan fisik dan misi yang dijalankan, dalam waktu singkat kulitnya menjadi sawo matang. Chris 2 tahun lebih tua dari Damar, dia hampir 30 tahun. Tapi kalau dilihat langsung, wajahnya masih seperti 20-an. Sangat awet muda dan tampan. Dulu semua orang sering memanggilnya Toy Boy. Itu karena wajahnya yang putih dan tampan. Persis seperti wajah boneka-boneka pangeran impian. Damar segera menjawab, "Sudah, ini sudah selesai." Pada saat yang sama, dua orang lainnya melepas penutup wajah mereka. Sally adalah salah satu perempuan yang ada di dalam tim. Saat Damar pergi, dia baru saja mencapai tingkat puncak. Misi yang diemban Damar dulu bersifat rahasia. Dia membawa dua anggota terkuat lainnya di tim 11.762 untuk menjalankan misi. Sementara yang lainnya tetap berada di tim untuk melakukan misi yang lain. Tapi sekarang, tim 11.762 sudah bubar. Ada yang dimasukkan ke tim lain dan beberapa ada yang tewas saat menjalankan misi dan sisanya hanya ada 3 orang yang berdiri di depan Damar. 3 orang yang tersisa itu sekarang sedang berada di hadapan Damar. 1 orang sedang melepas rindu dengan memeluk Damar diikuti yang lainnya. Mereka melupakan luka Damar yang masih diperban. "Ketua, aku tidak mengira kita akan bertemu sekarang. Aku dengar kamu bertarung dengan 2 orang tingkat dewa dan kamu membunuh 1 di antara mereka." Chris memarahi, "Alah, aku juga bisa jadi tingkat dewa kapanpun aku ingin." Sally juga mengangguk, "Benar, aku pernah bertemu dengan Peter Sanjaya. Sebelum aku ke NJ, aku pergi menemuinya dan memukulinya. Tapi bertarung dengan tingkat dewa memang beda, sensasinya sangat luar biasa." Sally memiliki sifat yang sedikit ceroboh dan apa adanya. Dia akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Mendengar apa yang dikatakan Sally barusan, Dewan menghela napas dan berkata, "Hei, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kamu masih saja seperti lelaki, aku sedikit khawatir. Kalau kamu tidak bisa menikah sampai jadi nenek-nenek karena sifatmu yang seperti ini bagaimana?" Dibandingkan dengan Talia dan Lilia, Sally jauh berada di bawah mereka. Dia tidak memiliki paras yang terlalu memabukkan, selain sifatnya yang tomboy hal ini karena penampilannya pun biasa saja. Sangat jauh dari kesan perempuan. Usianya sama dengan Damar. Saat Sally mendengar ucapan Dewan, matanya melebar dan berkata, "Dewan, jangan remehkan nenek-nenek ini. Ayo keluar dan kita adu kekuatan. Lihat saja apa nenek ini bisa menutup mulutmu." "Ketua, tolong aku," kata Dewan berlari bersembunyi di balik Damar. Meskipun Dewan menduduki peringkat pertama di antara 3 orang ini, tapi level kekuatannya bertarungnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan Sally. Dewan hanya mengandalkan bidikannya, bisa dibilang dia adalah seorang sniper yang handal. Itulah kenapa dia dapat mencapai peringkat 12 di Night Watcher. Dewan cukup berperan dalam membunuh musuh. Walaupun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun lamanya, mereka tetap sama seperti dulu. Damar tidak dapat menahan senyuman saat melihat rekan-rekannya lagi. "Baiklah, ayo kita pergi. Aku traktir kalian makan," kata Damar. Mata Chris langsung berbinar, apa ada yang segar dan cantik-cantik. Saat membahas perempuan, Chris langsung auto berbinar. Dewan berbisik pada Damar, "Ketua, aku beritahu, tadi malam dia keluar sendirian. Tapi karena sedang sial, dia berakhir di kantor polisi. Dia tidak pakai sehelai kain pun. Akhirnya aku harus ke sana dan memberinya celanaku." Damar dan Lilia hanya bisa diam. Chris menaikkan dagunya. Semua orang tahu bagaimana sifat Chris soal hal seperti itu. Dia memanyunkan bibirnya dan berkata, "Aku kan single, apa salahnya pergi keluar jajan sedikit?" "Salah." Chris melipat kedua tangannya dengan memasang ekspresi tidak bersalah. Lalu dia kembali bertanya pada Damar, "Jadi ada atau tidak?" Bersambung. 304. Setelah bersiap untuk pergi, mereka berlima meninggalkan hotel dengan mobil. Damar duduk di kursi belakang karena dia masih cedera. Mereka langsung menuju restoran Three Combination. Damar berencana untuk sekalian bertemu dengan Martin dan mengambil tulang yang dijanjikan. Restoran Three Combination saat ini sudah mulai dipadati oleh pengunjung yang datang. Gedung tempat restoran memiliki 6 lantai, semua lantai terlihat mulai penuh kecuali di lantai 6.
Setelah Damar sampai di parkiran, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim chat ke Martin dan memberitahunya kalau sudah sampai di restoran. Aku akan makan siang di sini dengan teman-temanku. Tak butuh waktu lama, Martin membalas, aku akan meminta kakak senior untuk menjemputmu. Sampai akhir, Martin tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum. Damar dan yang lainnya segera masuk ke dalam restoran. Begitu masuk, Pak Sarim sudah berdiri menyambut mereka semua. Kamu sakit? Damar tersenyum dan berkata, sudah mendingan. Pak Sarim mengerutkan kening dan berkata, kamu kelihatan tidak sedang baik-baik saja. Aku akan memasakkan beberapa hidangan tambahan untukmu. Mereka temanmu? Tanya Pak Sarim setelah melihat Lilia dan yang lainnya. Damar mengangguk dan berkata, iya, aku ingin mentraktir mereka makan. Pak Sarim mengangguk dan berkata, Louis, kemarilah. Segera, Louis datang dan Pak Sarim berkata, sekarang carikan mereka tempat duduk. Setelah urusan Damar selesai, bawa mereka semua pergi ke lantai 6. Louis adalah seorang manajer di restoran Tri Combination. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pak Sarim, dia sedikit terkejut. Lantai 6 tidak pernah dibuka untuk umum. Tapi Pak Sarim tidak terlalu peduli. Dia merangkul pundak Damar dan berjalan menuju dapur belakang. Segera mereka sampai di dapur belakang. Dia melihat Martin yang mengenakan pakaian putih seperti koki sedang mengamati para juru masak. Setelah melihat Damar, Hadi menyapanya dan langsung kembali memasak lagi. Sana pergilah, kata Pak Sarim pada Damar. Setelah berterima kasih pada Pak Sarim, Damar pergi ke sebelah Martin. Martin menoleh dan berkata, senior, aku pergi dulu. Iya, kata Pak Sarim sambil mengangguk. Kemudian Martin berkata pada Damar, ikuti aku. Keduanya pun meninggalkan dapur dan melewati lorong menuju halaman belakang. Martin menuju sebuah meja dan duduk di kursi. Setelah mereka berdua duduk, Damar mengulurkan tangannya dan berkata, kamu tahu apa tujuanku datang ke sini kan? Martin mengangguk, tapi bukannya memberikan tulang pada Damar. Dia melihat Damar dari atas kepala sampai kaki dan tiba-tiba bertanya, berapa umurmu? Damar mengangkat alisnya heran, apa umurku ada hubungannya dengan urusan kita? Tidak. Si, kata Martin menggelengkan kepala, aku hanya penasaran saja. 27 tahun, kata Damar. Martin mengangguk lalu berkata, David dan Peter. Mereka berdua memiliki kekuatan di urutan sekitar ke-6 sampai ke-7 di daftar master. Gail Dempsey diperkiraan ada di urutan ketiga, dan dia bisa menghadapi dua orang ini dengan baik. Damar mengerutkan kening dan berkata, kamu sedang menasehatiku. Jadi sekarang aku memiliki kekuatan yang setara dengan Gail Dempsey. Martin tidak menjawab melainkan menghela napas dan berkata, terakhir kali Iman memberitahuku apa bakatmu, tapi aku tidak menganggap ucapannya serius. Meraih tingkat dewa di usia 30 saja sudah cukup langka. Tapi kamu, masih 27 tahun tapi sudah setara dengan nomor 3 di daftar master. Ini sangat-sangat langka. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kata Damar sambil mengerutkan kening. Bukan apa-apa, hanya bicara saja, kata Martin. Martin yang biasa menghemat energinya untuk bicara, sekarang malah bicara lebih banyak dari Damar. David sudah aku habisi. Seusai syaratmu, aku sudah melakukan semuanya. Jadi kamu harus memberiku 2 tulang itu, kata Damar. Martin menatap Damar. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, kondisimu terlihat sangat buruk. Sepertinya kamu mendapatkan cedera yang sangat serius dalam pertarungan itu. Aku bahkan tidak merasakan energimu, kamu pasti sudah menggunakannya terlalu banyak. Saranku, jangan terlalu sering menggunakan benda ini. Memang benar benda ini bisa membantumu menghilangkan rasa sakitnya, tapi tidak setiap saat. Damar menatap Martin kemudian menghela napas dan berkata, alah jangan banyak omong, serahkan saja tulangnya. Saat Martin mendengar ucapan Damar, dia tidak terkejut sama sekali. Martin menunjukkan senyumnya yang kaku seperti kain kering itu. Martin melepaskan 2 tulang dari lehernya dan melemparkannya ke Damar sambil berkata, aku hanya mengatakan beberapa kata karena kematian David. Setelah mendapatkan tulang di tangannya, Damar menyimpannya dengan hati-hati. Dia memandang Martin dan bertanya, tapi sekali lagi, dendam apa di antara kalian berdua? Orang tuaku dibunuh oleh David, kata Martin, sekarang dia sudah mati, sudah waktunya aku meninggalkan NJ. Damar sedikit terkejut dengan jawaban Martin. Seperti yang diketahui semua orang, Martin sudah berada di NJ selama puluhan tahun.
Dia mendirikan restoran Three Combinations seorang diri dan ternyata tujuannya adalah membalas dendam pada David. Karena David sudah mati, Martin merasa urusannya sudah selesai di NJ. Jadi apakah ini alasannya kenapa Martin jadi mellow dan banyak bicara hari ini? Apa kamu Night Watcher Vs? Tanya Damar. Kali ini, Martin tidak menyangkal atau membenarkan. Mengenai siapa Vs yang misterius, Damar selalu ingin tahu siapa yang ada di balik nomor Vs itu. Martin berdiri dan berkata, akhirnya urusan kita pun selesai. Kalau boleh aku ingin memberimu 2 peringatan. Pertama, Sin City tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu bisa keluar dari sana kalau orang-orang Sin City membolehkanmu keluar. Damar mengernyitkan dahinya. Sin City tidak gampang untuk dimasuki, bahkan untuk keluar dari sana juga tidak mudah. Damar sudah merencanakan akan pergi ke Sin City dengan rekan tim kebanggaannya agar semuanya berjalan mulus. Tapi sekarang dia mulai berpikir apakah mereka benar-benar bisa keluar dari sana. Martin segera melanjutkan kalimatnya. Kedua, jangan lakukan apapun pada Dem, kamu tidak dapat melawannya. Jangan gegabah, jika kau melakukan itu, hanya menyebabkan kamu mendapatkan masalah yang beruntun tidak ada habisnya. Meskipun Martin selalu bersembunyi selama di NJ, dia tampaknya tahu segalanya yang terjadi di dunia luar dengan baik. Damar berdiri dan berkata, baiklah, aku paham. Kalau itu masalahnya, aku pergi dulu. Teman-temanku sedang menunggu di luar, aku harus mentraktir mereka makanan yang enak malam ini. Aku hampir mati karena menjalankan syarat darimu, jadi hidangkan sesuatu yang dapat mengembalikan energiku. Martin melambaikan tangannya dan berkata, iya. Damar berbalik lalu berjalan keluar melewati dapur. Melihat Damar mulai pergi, Martin mengerutkan kening dan bergumam, anak ini sepertinya tidak mempedulikan peringatanku. Tapi tidak apa-apa, lebih baik dia pergi ke Sin City daripada membiarkannya pergi menemui Gale Dempsey. Bersambung, 305. Damar melewati dapur dan bertemu lagi dengan Pak Sarim. Dia menghampiri dan bertanya, bagaimana? Damar menggoyangkan kedua tulang yang dia genggam di depan Pak Sarim kemudian tersenyum. Ya sudah, kamu bisa pergi ke lantai 6 dan menunggu kami. Lantai 6 banyak private room, tapi karena tidak dibuka untuk umum jadi di sana sangat sepi. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran Martin, kata Pak Sarim sambil tersenyum. Damar mengangguk. Tanpa berlama-lama, Pak Sarim mengantarkan Damar keluar dari dapur. Setelah keluar dari dapur, Damar melihat Lilia dan yang lainnya duduk tak jauh dari sana. Lilia dan Sally sedang duduk bersebelahan dan saling berbisik. Chris dan Dewan adalah dua lelaki konyol yang sedang memperhatikan sekeliling. Terutama Chris, saat melihat pengunjung perempuan cantik, air liurnya hampir menetes. Chris selalu memiliki sistem penilaiannya sendiri saat melihat perempuan. Damar tidak tahu apa poin-poin yang dilihat untuk mendapatkan nilai dari Chris. Saat Damar mendekat, dia mendengar suara Chris. Sayang sekali perempuan yang pakai rok putih itu kurang. Dia cantik, tapi kakinya sedikit kendur. Nilainya 80,23. Perempuan itu lumayan. Yang ini nilainya 87,62 karena dia pendek. Chris mengomentari satu persatu pengunjung. Dia pasti sudah sangat ahli sampai dapat memberikan nilai berbentuk desimal begini. Menurut Chris, ini yang disebut profesi pemberi nilai diri. Tentu saja, Damar dan yang lainnya sudah biasa melihat tingkah Chris yang satu ini. Si toy boy yang rupawan ini akan memberi nilai setiap perempuan yang dilihatnya. Chris pernah memberikan nilai untuk Lilia sebesar 99,20 poin. Dia mengurangi 0,8 poin karena kepribadian Lilia yang dingin. Kemudian, saat Chris terluka dan mengeluarkan banyak darah, Lilia membersihkan lukanya dan membalut dengan perban. Dalam pergolakan batin yang cukup membingungkan, dia menaikkan poin Lilia menjadi 100. Kalau Talia, dia juga sama 100 poin. Itu karena Chris tidak dapat mengalahkannya. Melihat Chris masih saja bertindak seperti itu, Damar hampir memukulnya. Duh, sialan ini. Damar mendekat dan menendang kaki Chris. Kamu selalu saja menilai orang seenaknya, itu tidak baik. Chris mengangguk asal lalu berkata, aku terpesona, perempuan cantik dengan 95 poin atau bahkan lebih. Saat Chris mengatakan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu dengan mulut terbuka. Di pintu, seorang perempuan bertubuh jangkung berjalan masuk. Dia mengenakan dress ketat yang membuat setiap lekuk tubuhnya terekspos dengan jelas.
Tingginya 170 cm dengan rambut pendek dan postur tubuh yang tegak seperti model. Setelah masuk, dia melihat Damar dengan mata yang berbinar. Sial, perempuan yang tidak kukenal ini apa bisa jadi milikku? Aku tidak beruntung, kata Chris saat melihat perempuan yang dikaguminya terlihat tertarik pada Damar. Tidak, aku pasti bisa mendapatkan wanita yang indah ini. Tidak peduli apa yang harus aku lewati, aku akan mendapatkannya, kata Chris penuh semangat. Jangan gila, dia terlihat tertarik dengan ketua, kata Dewan memarahi. Kamu ini menjijikan ya, aku ingin menghabisimu sekalian mulut busukmu itu. Yasmin Limantoro membungkuk di depan Damar memberi salam, syukurlah kamu baik-baik saja. Damar terlihat tersenyum malu. Saat ini, Pak Sarim memanggil Louis. Dia pun segera datang, mari ikuti saya ke lantai 6. Damar mengangguk diikuti teman-temannya yang berdiri dari kursi. Pada saat ini, sekelompok lelaki dan perempuan berjalan memasuki restoran Tri Combination. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, Manajer Louis, bukankah lantai 6 tidak dibuka untuk umum? Aku dan bos Zafran saja belum pernah ke lantai 6. Tapi sekarang kamu mengantar mereka ke lantai 6. Damar mendengar suara yang tidak asing, dia melihat ke sana dan melihat sosok yang dia kenal. Itu adalah Galih yang dikalahkan oleh Yasmin. Galih adalah orang yang cukup ahli dalam bela diri. Setelah mendapatkan tinju dari Yasmin, dia baru keluar setelah melewati 10 hari lebih perawatan. Setelah Galih melihat Damar, dia tidak terlalu terkejut. Dia langsung berbisik kepada seorang lelaki di sebelahnya, Kak Zafran, orang itu adalah Damar. Pada saat yang sama, wajah Yasmin terlihat sedikit berubah. Dia berbisik di telinga Damar, Damar, orang itu Zafran dari keluarga Wicaksono. Mungkin dia juga sudah mencapai tingkat puncak atau bahkan lebih kuat dariku. Di antara generasi muda di NJ, tidak banyak yang mencapai tingkat puncak. Yasmin adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda di NJ. Selain itu, ada orang lain yang lebih kuat. Orang itu adalah Zafran Wicaksono. Damar tahu tentang keluarga Wicaksono dari NJ. Dia juga mendengar kabar kalau keluarga Wicaksono dianggap sebagai kekuatan bawah tanah. Alasan kenapa keluarga Baskara tidak berani menyebut mereka keluarga paling top di NJ adalah karena keberadaan keluarga Wicaksono. Keluarga Wicaksono tidak berbisnis di banyak industri. Mereka hanya memiliki beberapa sasana latihan bela diri dan beberapa perusahaan pengawal. Bisnis di bidang seperti ini tidak memberikan keuntungan yang berlimpah kalau dibandingkan keluarga-keluarga yang lain. Tapi di NJ, tidak ada yang ingin bersenggolan dengan keluarga Wicaksono. Termasuk keluarga Baskara, karena keluarga Wicaksono memiliki satu senjata. Nomor 4 di daftar master adalah Sebastian Wicaksono, anggota keluarga Wicaksono. Karena keberadaan Sebastian, tidak ada yang ingin memprovokasi keluarga mereka. Tentu saja Damar tahu hubungan Sebastian dan Iman yang terlihat sangat baik. Jadi pihak mereka juga sangat dekat dengan Night Watcher. Keluarga Damar dan Wicaksono tidak pernah terlibat dalam sebuah masalah. Zafran dan Galih berjalan mendekat. Apa kamu Damar? Tanya Zafran sambil melihat Damar dari atas kepala sampai kaki. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada Yasmin dan Lilia. Sorot mata liar terlihat saat Zafran melihat lekuk tubuh dan wajah cantik dua perempuan ini. Galih juga sama, dia mengutuk dan berkata, sial, cantik sekali. Damar mengabaikan mereka dan menoleh ke Louis, manajer, tolong pimpin jalannya. Louis melirik sekelompok orang-orang yang dibawa Zafran, tidak terlalu peduli lalu berbalik. Dia kemudian berjalan di depan Damar dan yang lainnya. Pada saat ini, Galih menarik tangan Louis dan berkata, manajer Louis, kamu tidak bisa seperti ini. Lantai 6 kan tidak dibuka untuk umum. Kenapa kamu mengantar mereka ke sana? Kehebatan apa yang mereka miliki? Kamu saja bersikeras tidak ingin membawa kami ke sana. Apa kamu meremehkan aku dan Kak Zafran? Hei bocah, jangan banyak bicara dan segera tidur, nanti kalau pulang lebih dari jam 6 sore dimarahi mama kalian, loh. Sudah sana pergi, jangan ganggu kami, kata Chris saat mendengar ocehan Galih yang menurutnya tidak penting. Chris adalah pembuat onar, Damar tidak bisa menutup mulutnya yang sering jadi sumber masalah tim mereka. Benar saja, setelah mendengar ucapan Chris, wajah Zafran dan orang-orangnya terlihat marah. Galih menatap Chris dengan memicingkan matanya. Wah, kamu tahu siapa aku? Apa kamu tahu siapa orang di sebelahku ini? Kelihatannya kamu sudah bosan di NJ ya? Bersambung.
306. Gali menelan ludah. Dia habis 2 kali di tangan Damar. Pertama, saat dia menemukan Rosie dan Damar makan bersama. Gali mengikuti mereka berdua dan hampir dipukul oleh Damar. Kedua, saat dia ingin membuat perhitungan dengan Damar. Kemudian Yasmin memukul kepalanya sehingga dia berakhir di rumah sakit dan dirawat 10 hari lebih. Awalnya, Gali berencana untuk terus mengganggu Damar. Tapi dia tidak menyangka kalau Damar tiba-tiba menghilang. Dan untuk Yasmin, dia tidak berani mengganggu Yasmin. Dia takut Yasmin akan mematahkan kakinya lagi kali ini. Tapi kali ini, dia malah melihat Damar akan makan di lantai 6 yang tidak dibuka untuk umum. Bahkan dengan kedudukan Zafran saja tidak bisa, hal ini membuat Gali tidak senang. Kali ini Gali berani, tentu saja dia akan mengandalkan Zafran. Siapa yang berani pada Zafran? Kakeknya Sebastian Wicaksono nomor 4 di daftar master. Mendengar kata-kata Chris, Damar tersenyum dan tidak peduli. Memang, di mata mereka Gali dan Zafran terlihat seperti anak-anak sombong. Anak-anak yang sok berkuasa karena keluarganya memiliki sedikit uang dan kedudukan, jadi mereka bertingkat seolah menduduki kelas tertinggi. Tapi saat mendengar ucapan Chris, mereka terlihat mulai tersulut. Zafran menatap Chris dengan mata elangnya. "Apa lihat-lihat, kamu ingin bertarung denganku?" tanya Chris menantang. Melihat sifat Chris yang percaya diri, mereka sedikit penasaran dengan siapa sosok Chris yang sebenarnya. Kalau dia berani menantang Zafran, setidaknya dia harus memiliki kemampuan di atas Zafran. Chris berkata dengan jijik, "Aku tidak peduli siapa kakekmu. Kalau kamu tidak berani lawan aku, jangan banyak omong. Biarkan kami pergi." "Manajer Louis, tolong beritahu jalannya," kata Damar mengabaikan mereka. Mungkin karena latar belakang Zafran dan Gali, Louis menunjukkan sedikit rasa hormat. Dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan pada mereka, "Ini adalah perintah bos kami untuk memberikan mereka tempat di lantai 6. Jadi mohon maaf, saya pergi dulu." Setelah mendengar hal ini, Gali dan Zafran saling memandang satu sama lain. Kali ini mereka tidak bicara. Damar tidak lagi melihat mereka dan mengikuti langkah Louis menuju lantai 6. Setelah melihat gerombolan Damar pergi, wajah Zafran dan Gali terlihat kesal. Zafran berkata, "Gali, siapa sebenarnya Damar? Apa benar dia yang bersama dengan Rosie? Kalau bukan dia, untuk apa aku mengganggunya?" Kata Gali, "Aku dengar Rosie mengatakan kalau Damar adalah lelaki yang ingin hidup bersamanya seumur hidup. Lagi pula, tadi orang yang ada di belakangnya menantangmu begitu. Apa kamu akan diam saja dan membiarkan mereka pergi?" Kata Gali, "Sampai sebesar ini, aku tidak pernah dimarahi oleh siapapun. Termasuk kakekku, aku tidak peduli siapa dia tapi dia cukup berani." Zafran menghela napas, "Panggil semua yang sudah ahli di keluargamu. Saat mereka keluar, habisi mereka." "Ahli," kata Gali. "Iya, setidaknya 5 atau 6 orang tingkat puncak," kata Zafran, "orang yang banyak omong tadi, setidaknya dia lebih baik dariku. Kalau begitu aku akan menyuruh mereka langsung ke sini." "Sialan, aku juga ingin ke lantai 6, kata Gali. Zafran menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan, kakekku bilang, aku bisa melakukan apapun tapi tidak diizinkan membuat keributan di restoran Three Combination. Kalau aku sampai terpancing di sini, dia tidak akan membantuku." Gali mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Damar tidak terlalu peduli dan sampai di lantai 6. Sekitar pukul 6 sore, Audrey membawa Lisa dan ibunya ke restoran Three Combination lalu bergabung bersama Damar. Melihat 3 perempuan cantik muncul, Chris hampir pingsan. Kalau bukan karena Damar yang sedari tadi memberinya peringatan, dia ingin segera berlari ke arah para perempuan itu dan meminta nomor telepon mereka. Tak lama kemudian, Rio dan Elizabeth juga datang. Damar saling memperkenalkan teman-temannya satu sama lain. Selain sebagai bentuk syukur karena dia pulih dari cedera,
makan malam ini juga merupakan acara perpisahan. Damar sudah mengambil keputusan, saat dia pulih, dia akan meninggalkan NJ untuk sementara waktu. Akhirnya Clara juga tiba. Setelah semua orang sudah datang, Lilia memandang Damar dan berbisik, "Damar, keren, ya. Teman-temanmu cantik-cantik." Damar terkejut dan dengan cepat menjawab, "Dokter Lilia, dengarkan dulu penjelasan." Lilia jelas tidak tertarik dengan penjelasan Damar. Dia menoleh ke arah Sally dan mulai mengobrol. Damar tersenyum masam, sambil menyapa teman-temannya, satu tangannya memegang tulang untuk menyerap energi yang ada. Saat ini, bisa dibilang Damar sedang berada dalam kondisi yang cukup tidak baik. Selain karena cedera, hal ini juga karena tenaganya belum pulih. Tubuhnya benar-benar lemah. Apalagi Damar memiliki banyak musuh. Kalau mereka tahu keadaan Damar yang sedang lemah, tentu saja mereka akan menyerang dan membuat Damar kalah. Dengan mempertimbangkan semua itu, Damar tentu saja ingin segera memulihkan tenaganya. Namun, Damar harus kecewa kali ini. Sebelumnya Damar menemukan kecocokan saat menyerang energi dari tulang. Tapi sekarang, kecocokan itu tidak dia rasakan. Damar tidak bisa menyerap energi dari tulang. Saat ini, suasana hati Damar sangat tak karuan. Dia seperti jatuh ke dasar hatinya. "Ada apa?" Lilia yang menyadari kegelisahan Damar pun segera berbisik. Saat melihat Damar dan Lilia, Yasmin yang sedang bersiap memasukkan sendok ke mulutnya pun menunduk sedih. Hal yang sama juga terjadi pada Clara. Melihat Lilia dan Damar yang sangat dekat membuatnya sedih. Pada saat yang sama, Jalan Permata Timur nomor 69 Kota LH. Tempat ini adalah sebuah villa yang memiliki pemandangan laut langsung. Lokasinya sangat bagus. Damar memberikan villa ini kepada neneknya karena ukurannya yang terlalu besar untuk ditempati seorang diri. Kemudian seluruh keluarga benar-benar tinggal di sana sekarang, termasuk keluarga Prameswari, keluarga Kusuma dan juga ayah dan ibunya. Seluruh keluarga yang ada di sana pergi berjalan-jalan di pesisir pantai. Hanya ada Lily dan perempuan lain yang tetap tinggal di villa. Sejak Lily bekerja di Navis Group, gajinya menjadi lebih tinggi dan temperamennya telah banyak berubah. Kalau Damar ada di sana, dia pasti akan langsung mengenali perempuan yang ada di sebelah Lily. Dia adalah Elisa, perempuan yang pernah kencan buta dengan Damar. Elisa masih sibuk membubuhkan sedikit riasan tipis di wajahnya. Kemudian Lily berkata, "Kak Elisa, aku sudah mengatakan semuanya. Aku tidak tahu kapan dia kembali dan dia juga sudah punya pacar. Kalau kamu tetap ingin bertemu dengannya, pergi saja ke NJ. Kalau punya pacar ya tinggal suruh pacarnya pergi, kan?" kata Elisa sambil tersenyum penuh percaya diri. Ada sedikit rasa jijik di wajah Lily. Penampilan Elisa tidak lebih baik dari dirinya, bagaimana mungkin dia bisa sebanding dengan Wendy? Tapi Lily tidak bisa mengatakan pendapatnya secara langsung. Dia tersenyum terpaksa dan berkata, "Kalau begitu kamu main sendiri dulu, aku harus kerja." "Oke, ini lebih baik. Aku bisa sekalian beradaptasi dengan tempat tinggalku di masa depan," kata Elisa. Dia berdiri dan mulai berjalan-jalan di sekitar villa. Lily tidak dapat melakukan apapun. Elisa datang ke sini setiap hari. Dan waktu yang dipilihnya selalu jam-jam ini, yang dimana hanya tersisa Lily di villa. Lily terlalu malas untuk meladeni bahkan memikirkan Elisa. Dia menyalakan komputernya dan terus bekerja sejak mendapatkan pekerjaan di Navis Group. Dia sangat menghargai pekerjaannya. Bersambung 307. Damar tidak tahu apa yang terjadi di LH. Lily tidak berpikir kalau Elisa akan bisa mendapatkan hati Damar. Dia sudah menduga kalau Damar tidak akan bersedia jadi pacar Elisa. Apalagi kalau ada perempuan dengan paras sempurna seperti Wendy di sebelahnya. Tidak ada satupun orang yang tahu apa tujuan Elisa datang ke sana setiap hari. Tentu saja, kecuali Tuhan dan dirinya sendiri. Pada saat ini, Damar sedang makan dengan teman-temannya.
Setelah makan malam, waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Seluruh tubuh Damar terasa lemah sekarang. Setelah Lilia bertanya pada Damar, semua orang menyarankan agar Damar segera pulang lebih dulu. Tentu saja, Rio dan Chris telah kong kali kong akan pergi bermain-main sedikit lebih dulu. Rio berencana akan membawa Chris untuk menikmati dunia malam favoritnya itu. Dewan biasanya polos, tapi setelah mendengar ajakan Rio, dia pun ikut. Dewan ingin menikmati beberapa gelas alkohol untuk meringankan sakit kepalanya. Lilia mengantar Damar dan Sally. Rio bersama Chris dan Dewan. Clara berencana mengantar Elizabeth pulang. Yasmin bersama Audrey pulang bersama. Sebanyak 4 mobil pergi dari area restoran Three Combination. Mereka berjalan di jalan raya dengan jarak aman, bergerak dengan kecepatan yang stabil. Zafran, Gali dan yang lainnya mengikuti mobil mereka dari belakang. Damar dan yang lainnya berada di urutan paling depan. Damar mengerutkan keningnya saat melihat ada yang menghalangi jalan mereka. Karena restoran Three Combination ini berlokasi di pinggiran kota, tidak banyak pejalan kaki yang lewat saat ini. Kalau Damar nekat, akan ada benturan yang hebat dan menyebabkan kecelakaan. Akhirnya Damar berhenti, diikuti mobil-mobil di belakangnya. Apa ini? Damar mengerutkan keningnya. Ada sekelompok orang yang berdiri di depan mobil mereka. Aku akan turun untuk melihat apa yang terjadi, kata Lilia. Damar sedang cedera sekarang, jadi tentu saja dia tidak ada niat untuk turun. Tepat setelah Lilia turun, sebuah suara dari belakang terdengar, Audrey, Yasmin pergi dari sini. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Damar menjulurkan kepalanya keluar lewat kaca mobil. Dia melihat suara itu adalah milik Zafran. Ada seringai muncul di wajahnya, dan Gali yang ada di sebelahnya terlihat bersemangat. Pada saat ini, jelas orang-orang yang menghalangi jalan ini adalah suruhan mereka berdua. Rio keluar dari mobil. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kak Zafran, apa ini? Loh, kamu ada di sini Rio. Zafran mengerutkan alisnya dan melirik Rio. Saat dia melihat ke dalam mobil Rio, ada Chris dan Dewan yang duduk di dalamnya. Kemudian dia melihat mobil di depan Rio dan mendapati Damar sedang melihatnya. Rupanya ada orang-orang dari keluarga Wong, Limantoro dan Dewanto. Hal ini membuat Zafran sedikit berpikir. Tentu saja hal ini bisa merugikannya. Tapi saat teringat ucapan Chris waktu di restoran tadi, dia tidak bisa mundur. Rio, pergi dari sini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, Chris dan Dewan ikut menyusul Rio turun dari mobil. Setelah itu, Chris melirik Zafran sambil tersenyum. Ternyata kamu yang melakukan hal ini. Kenapa? Apa kamu ingin bergabung dengan kami? Sebelum Zafran membuka mulut, Gali lebih dulu menjawab, ikut kalian. Kamu pikir kamu layak berteman dengan kami? Kami hanya ingin memperingatkanmu, ini adalah NJ. Di depan kami, kamu itu hanya sampah. Jadi jangan berani-berani meremehkan kami, paham? Chris mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya sambil melihat ke arah Damar. Damar berkata pada Audrey dan Clara yang ada di sebelahnya, kalian pergi dulu. Baik Audrey dan Clara, mereka langsung mematuhi ucapan Damar. Audrey tahu kalau Damar memang hebat, tapi Damar saat ini sedang terluka. Hal ini membuat Audrey sedikit khawatir. Sekelompok orang itu membukakan jalan untuk mobil Audrey dan Clara. Apa kamu masih belum pergi? Tanya Zafran pada Rio. Rio memegang lehernya, dia tampak sedikit takut pada Zafran. Rio tahu keluarga-keluarga yang tidak boleh sembarangan disentuh. Ada keluarga Baskara, Wicaksono dan Febrian. Walaupun keluarga Wicaksono tidak begitu akya, tapi mereka memiliki anggota keluarga yang ada di daftar master. Hal ini yang membuat semua orang tidak dapat meremehkan mereka. Tentu saja Rio tidak memiliki banyak hubungan dengan orang-orang ini. Rio mengerutkan kening dan berdiam diri. Dia bingung harus melakukan apa. Saat ini,
Dewan tiba-tiba menepuk pundak Ryo dan berkata, "Masuklah ke dalam mobil dulu, kamu harus mengantar kami berpetualang, kan?" Zafran mencibir, "Berpetualang? Apa kamu pikir masih ada kesempatan untukmu pergi dari sini?" Saat Zafran mengatakan hal ini, dia menoleh ke arah Damar dan berkata, "Damar, keluarlah dari mobil. Kamu, sialan yang sudah membuatku jauh dari Rosie." Kemudian Zafran kembali menoleh ke Chris dan berkata, "Dan kamu, sekarang minta maaf padaku. Mungkin dengan begitu moodku kembali bagus dan aku bisa memberimu pelajaran lebih ringan." Selama melontarkan setiap kalimat dari mulutnya, Zafran selalu memasang wajah sombong dan menghina. Chris dan Dewan saling berpandangan, lalu tersenyum bersamaan. Chris berkata dengan riang, "Dr. Lilia, kamu bawa ketua pergi dari sini. Urusan ini biar kami yang atasi. Ketua, apa kamu tidak punya komentar apapun?" Damar melirik sekelompok orang yang mengamati mereka. Damar memiliki firasat kalau orang-orang ini memiliki kekuatan tingkat super. Jadi dia melirik Sally untuk memberikan instruksi. Tapi sebelum Damar berbicara, Sally mengangguk seolah mengerti apa yang akan disampaikan ketuanya itu. Jadi Sally langsung mengambil inisiatif membuka pintu mobil dan berjalan keluar. "Kalau urusannya sudah selesai, segera cari tempat tinggal. Besok aku akan menemui kalian," kata Damar. "Oke, kamu pulang dulu saja dan istirahatlah," kata Sally. Melihat Damar dan teman-temannya berbicara tanpa beban, Zafran merasa dia diremehkan. Bahkan ini masih di NJ, kenapa dia sangat direndahkan begini? "Damar, kamu pikir bisa pergi dari sini?" kata Zafran. "Oh, bisa saja sih, kalau perempuan yang ada di sebelahmu itu bersedia melayaniku malam ini, aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat." "Bangsat," maki Lilia. Damar tersenyum sedikit dan berkata, "Ayo pulang dulu dan beritahu Sebastian Wicaksono kalau aku akan pergi menemuinya di hari yang lain." Lilia menyalakan mobil dan bersiap menginjak pedal gas. "Hentikan mereka!" teriak Zafran pada sekelompok orang yang menghadang Damar. "Siapa yang berani, dia akan mati," teriak Sally tak kalah keras. Setelah berbicara, Sally melompat ke arah sekelompok orang dan menendang dua orang yang ada di tengah. Pada saat yang sama, Chris dan Dewan berlari menyusul Sally. Lilia mengemudikan mobil melewati jalan yang kosong. Di belakang mereka, terdengar suara pertarungan yang sengit sedang berlangsung. Bersambung 308. Formasi yang dibentuk oleh Zafran tidak bisa menang melawan mereka bertiga. Para peringkat yang masuk 20 besar ini. Dalam waktu singkat, ada berbagai macam teriakan, erangan bahkan tangisan. Damar bersandar dan mengerutkan keningnya. "Ada apa? Kamu khawatir kalau Sebastian tahu?" tanya Lilia. "Tidak," kata Damar, cucunya yang bodoh itu mengambil langkah yang salah. "Aku hanya memikirkan fisikku ini. Entah kapan akan pulih." Damar sama sekali tidak khawatir tentang Sebastian. Zafran datang sendiri dan mengganggunya lebih dulu. Dia pantas dipukuli. "Dokter Lilia, katakan yang sebenarnya. Apa aku punya kesempatan untuk pulih seperti dulu?" tanya Damar sungguh-sungguh. Lilia hanya diam dan fokus pada jalanan. Melihat reaksi Lilia, Damar menundukkan kepalanya muram. "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan melakukan segala yang aku bisa supaya kamu pulih. Night Watcher membutuhkanmu," kata Lilia sambil melihat Damar sekilas. Damar tersenyum dan mengangguk, "Iya." Sekitar 10 menit, orang-orang yang dibawa oleh Zafran sudah KO tergeletak di jalanan. Melawan 3 dari 20 besar Night Watcher. Bahkan Dewan yang tidak terlalu pandai bertarung itu melawan mereka semua, itu hal yang mudah. Pada saat ini, Zafran pun sudah tumbang. Wajahnya diinjak oleh Chris. "Saat kamu berpikir untuk menindas orang lain, apa kamu sudah minum susumu? Apa kamu gila berani melawanku?" cibir Chris. Gali saat ini terbaring sambil terisak.
Wajahnya dipenuhi dengan lebam dan darah. Sepertinya kali ini dia akan menginap di rumah sakit lebih lama dari sebelumnya. Dia terlihat frustasi. Gali yang berencana menikmati liburan musim panas di NJ, malah harus menginap di rumah sakit selama lebih dari 10 hari. Masa iya sekarang dia akan masuk lagi? Sepertinya liburan musim panasnya akan dia habiskan di rumah sakit alih-alih ke pantai. Bahkan sekarang Gali menyesali pilihannya kembali ke NJ. Zafran menggertakkan giginya dan berkata, "Apa kamu tahu siapa aku? Kamu tahu kakekku, Sebastian Wicaksono." "Oh, terus kenapa?" jawab Chris sambil memberi Zafran satu tendangan di perut. Kemudian Gali menjawab dengan lemah, "Apa kamu tidak tahu maksud dari Zafran? Kamu akan merasakan akibatnya saat dia sudah pulang ke rumah." Zafran tidak berani berbicara, dia takut akan ditendang lagi saat membuka mulutnya. "Maksudku, aku itu tidak peduli dengan latar belakangmu," kata Chris dengan jijik. "Jangan berpikir karena keluargamu punya uang dan kekuasaan lalu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." "Siapa kalian?" Zafran menggertakkan giginya menahan perih di ujung bibir yang sudah robek itu. Memang, bagaimanapun tiga orang ini terlalu ganas untuk bisa menjatuhkan sekelompok orang dalam waktu 10 menit saja. Zafran mengambil kesimpulan bahwa Damar pasti juga bukan sembarang orang. Jelas orang ini tidak seremeh yang dikatakan Gali. Damar memiliki hubungan dengan tiga orang gila ini. Apalagi orang-orang yang dipanggil Gali memiliki kekuatan tingkat super. Jelas tiga orang ini bukan orang biasa. Chris menginjak puntung rokoknya dan berkata pada Dewan dan Sally, "Ayo masuk mobil." Mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Mereka mendapati Rio yang berada di balik kemudi sedang memegang setir dengan tangan gemetar. Ya, wajar Rio yang melihat perkelahian sengit itu untuk merasa takut. Tiga orang ini benar-benar memukuli Zafran dan Gali sampai mereka mencium aspal. Rio masih syok dengan apa yang baru saja dia lihat. "Ayo kita bersenang-senang," kata Chris dengan ceria. Rio mengacungkan jempol dan berkata, "Siap." Saat Rio dan yang lainnya pergi, beberapa orang berlari dan membantu Zafran berdiri. Entah berapa kali pukulan yang Zafran dapatkan, dia hanya bisa merasakan ngilu di sekujur tubuhnya. Darah dari hidungnya terus mengalir. Zafran duduk di tepi jalan, merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya. Dia tahu satu hal, latar belakang yang dimiliki Damar ini tidak biasa. Tapi dia masih berusaha untuk menepis kenyataan itu. Zafran mencari nomor kakeknya dan mulai menelepon. Tak berapa lama, panggilan itu mulai tersambung. "Ada apa Zafran?" kata suara sepuh dari ujung telepon. Sebastian sangat menyukai cucunya yang satu ini. Bagaimanapun, Zafran dapat mencapai tingkat puncak di usia mudanya menjadi sebuah kebanggaan untuknya. Bahkan Sebastian berharap setelah kepergiannya nanti, Zafran bisa menjadi sangat kuat agar bisa melindungi keluarga Wicaksono. "Kakek, aku dipukuli," kata Zafran sambil menyeka darah di hidungnya. Sejak kecil, dia tidak pernah sekalipun dipukuli. Apalagi dipukul sedemikian parah, ini adalah yang pertama. "Siapa yang melakukannya?" tanya Sebastian terdengar sangat serius. "Namanya Damar, dia yang sudah memukuli aku," kata Zafran dengan nada memelas. "Kakek, kamu harus membalasnya." Begitu Zafran mengeluarkan jurus rengekannya, kakeknya pasti akan langsung menjawabnya dengan tegas. Tapi saat mendengar nama Damar, Sebastian tidak seperti biasanya. Dia diam hampir 2 menit lamanya, lalu menghela napas. "Zafran, pergi dan minta maaf pada Damar." "Hah? Apa maksud kakek?" Zafran mengira dia salah dengar. Siapa yang dihajar? Kenapa dia harus minta maaf? Saat Damar dan Lilia pulang, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah Lilia memasukkan mobil ke garasi, mereka naik lift. Tepat saat mereka keluar dari lift, keduanya melihat hal yang aneh. Ada 2 orang sedang berdiri di depan pintu rumah mereka.
Mereka memakai pakaian formal dan memegang walkie-talkie. "Maaf, kalian siapa?" "Iya," tanya Damar, "apa yang kalian lakukan di depan rumah kami?" Mendengar suara Damar, keduanya buru-buru menoleh dan bertanya, "Apa Anda Pak Damar?" Damar mengangguk, "Iya benar, kalian siapa?" "Kami dari pihak properti. Jadi begini masalahnya, setiap hari ada anjing yang berkeliaran di sekitar sini. Dan kebetulan tidak sengaja menggigit teman kalian lalu mereka menendang anjing itu sampai mati. Pemilik anjing itu tidak terima dan menginginkan ganti rugi. Mereka berdua kelihatannya berasal dari kampung." Mendengar hal ini, Damar mengangkat kedua alisnya. Ada dua hal yang kurang enak didengar. Pertama, terlihat sekali kalau mereka membela pemilik anjing, dan yang kedua adalah kenapa menyebut orang kampung. "Berapa banyak yang mereka inginkan?" tanya Damar. 1 miliar, kata pemilik tempat. "Kenapa tidak dia sendiri yang datang?" tanya Damar malas. "Dia adalah salah satu pemilik rumah di sini." Damar memotong, "Kenapa memangnya?" Selama percakapan itu, mereka berjalan ke lift menuju kantor properti. Begitu mereka mendekat, Damar mendengar suara gaduh dari dalam. Bersambung 309. Di kantor properti perumahan, Monik dan Teguh duduk di kursi sambil memasang wajah takut dan juga bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di hadapan mereka, berdiri seorang sepasang lelaki dan perempuan. Perempuan itu mengenakan rok pendek ketat sepaha dengan rambut diurai bebas. Penampilannya terlihat sangat glamor. Tapi Damar sama sekali tidak memiliki selera dengan orang seperti dia. Bukan tipenya. Di sebelah perempuan itu, ada seorang lelaki. Lelaki ini tampak jauh lebih tua dari sang perempuan. Dia memiliki jenggot yang tebal, mengenakan jas dan sepatu kulit. Jam tangan Rolex terlihat mengkilap di pergelangan tangannya. Pada saat ini, perempuan itu menunjuk Teguh bergantian. "Duh, yang benar saja dua orang kampung ini. Tidak masuk akal, apa kalian tahu seberapa mahal anak anjingku? Pakaian dan makanannya saja jauh lebih mahal dari harga dirimu. Berani sekali kalian menendang anak anjingku sampai mati. 1 miliar, tidak ada negosiasi. Kalian harus ganti rugi 1 miliar. Teriak perempuan itu angkuh. Gayanya sangat mengintimidasi. Di sebelahnya, lelaki parubaya berjenggot ini berkata, "Sayangku, jangan khawatir. Mereka pasti akan membayarnya, kalau tidak aku akan menuntut mereka. Percayalah padaku." Pria itu berkata yakin sembari merangkul perempuan glamor itu. Pemilik properti berkata, "Hei, kalian ini sudah datang dari kampung di sini malah buat masalah saja. Kalian bilang datang mengunjungi saudara dan berkeliling di area sekitar kompleks. Tapi malah menendang anjing orang sampai mati." Mata Monik berkaca-kaca. Jantungnya berdegup sangat kencang sejak tadi. Tinggal menunggu waktu, air matanya akan segera jatuh ke pipinya. 1 miliar. Dia pernah mendengar itu di TV tapi belum pernah melihat langsung. Sekarang tiba-tiba ada orang yang meminta uang 1 miliar padanya. Untuk Monik yang belum pernah melihat dunia liar, ini terlalu menakutkan. Teguh berkata lirih, "Tapi anjingmu menggigit putriku lebih dulu." "Menggigit putrimu? Mana? Apa yang bisa digigit oleh anjing peliharaan sekecil itu? Bahkan kalau dia menggigit anakmu, kamu harus menendangnya. Nyawanya lebih berharga dibandingkan nyawa putrimu ini." Teriak perempuan itu. "Bu Yeni, tenanglah. Ini saudara mereka sudah datang." Pada saat ini manajer properti segera menyela. Manajer properti ini dari awal sudah berat sebelah. Ini karena dia merasa dua orang dari kampung itu bisa diintimidasi dengan mudah. "Aku yang akan bayar ganti ruginya," kata Damar yang dari tadi sudah sangat kesal melihat dua orang ini direndahkan. Damar tidak terima saat melihat dua orang yang dikenalnya ini dimaki-maki dan tunjuk-tunjuk. Apalagi saat mendengar ucapan Yeni yang tidak masuk akal mengenai nyawa Monik yang tidak lebih berharga dibandingkan dengan anjing. Damar mengenal Monik dan Teguh dengan sangat baik.
Mereka datang ke NJ dan malah mendapatkan serangan mental yang sangat menyakitkan didengar seperti itu. Penyesalan Damar lebih besar, membawa kedua orang ini ke kota. Di hari pertama mereka harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Apalagi Damar tidak langsung mengetahui masalah ini dan membiarkan dua orang ini menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. "Siapa kamu?" tanya Yeni. Damar mencibir, "Aku teman mereka. Bukankah anjingmu dulu yang menggigit anak perempuan ini lebih dulu? Kalau kamu digigit anjing, apa kamu akan diam saja? Dan ucapanmu sangat keterlaluan. Lebih berharga anjing daripada nyawa seseorang. Aku yang akan bayar uang yang kamu inginkan." Pada saat ini, manajer properti mengerutkan kening dan berkata, "Pak, duduk dulu dan bicara dengan benar. Jangan terpancing dulu. Mereka ini tinggal area villa." Damar menoleh dan menatapnya. "Terus kenapa? Ya kamu harus memiliki manner yang bagus." "Manner katamu?" Damar memandang dengan wajah keheranan. "Dari awal hingga akhir, apakah ada manner yang ditunjukkan di sini? Seperti yang kalian tahu, duduk masalah ini adalah anjing betina ini menggigit anak bapak ini lebih dulu. Lalu karena panik dan ingin menghentikan anjing, bapak ini menendang anjing itu dan mati. Seseorang kemudian merasa rugi karena anjingnya yang berharga itu mati. Dia bahkan menyebut nyawa seseorang lebih berharga dari anjing. Hais, biar aku bayar uangnya." "Hei!" Manajer itu mulai terpancing. Damar meliriknya dengan sinis, lalu berjalan ke Monik dan bertanya dengan lembut, "Bagaimana keadaanmu? Mana yang digigit?" Monik menggelengkan kepala, "Bukan apa-apa. Bajuku digigit dan aku jatuh sampai pinggang terluka. Tapi aku tidak terluka karena gigitannya." "Nah kan, kamu dengar sekarang." Pada saat ini Yeni langsung berteriak, "Dia tidak terluka tapi anjingku malah ditendang sampai mati." Lelaki parubaya itu melangkah maju dan berkata, "Pak, kami ini orang-orang yang terpelajar. Aku direktur firma hukum Best Law Office. Kalau kamu tahu hukum, kamu pasti sudah tahu kalau semua klien kami adalah orang-orang dari keluarga ternama di NJ. Seperti Lucky Group dan keluarga Tanjung, keluarga Dewanto dan keluarga Wong. Mereka mempekerjakan kami untuk menjadi penasehat hukum mereka. Dan saya adalah pengacara terbaik di NJ. Tidak ada gunanya Anda tersulut emosi. Aku akan katakan dengan jelas kalau ganti rugi yang diminta adalah 1 miliar. Kalau tidak memberikan jumlah tersebut, urusan ini akan diselesaikan di pengadilan," kata Iwan. Mendengar hal ini, manajer properti berkata, "Lihat, bapak ini mengatakan hal yang benar." Lalu Iwan kembali berkata, "Inilah yang membedakan kenapa aku tinggal di villa dan kamu hanya di gedung apartemen ini." Di sebelahnya, Yeni tampak congkak. Dia berkata, "Lagi pula, apa yang salah dengan ucapanku? Anjingku memang lebih mahal perawatannya daripada pengeluaran mereka tiap bulan. Ini berarti mereka tidak lebih berharga daripada anjingku, kan?" Damar menarik napas panjang lalu menatap Monik. "Monik, apa kartu yang aku berikan padamu kamu bawa?" Monik mengangguk lalu mengeluarkan kartu yang dimaksud Damar dari sakunya. Monik memberikan kepada Damar, tapi Damar berkata, "Lemparkan ke wajah perempuan satu ini." Monik kebingungan. Tentu saja dia tidak berani melakukan hal itu. Tapi saat ini, Yeni dan Iwan terdiam seolah terhipnotis dengan kartu itu. Mereka tahu apa itu. Kartu berlian dari Bank Royal. Yeni menelan ludah. "Lebih berharga anjingmu." Damar memandang Yeni penuh kebencian. "Best Law Office ya. Mulai hari ini keluarga Wong, keluarga Tanjung, keluarga Dewanto dan klien-klien kalian yang lainnya akan hilang." Bersambung 310. Kantor properti seketika menjadi sunyi. Lilia berjalan ke sisi Monik. Dia tidak berbicara sedari tadi. Sepertinya dia menunggu dan melihat bagaimana Damar akan menyelesaikan masalah ini. Yeni sangat terkejut saat kartu berlian keluar dari saku pakaian kumuh gadis kampung ini.
Bagaimana bisa seorang gadis kampung memiliki kartu berlian? Bagaimana mungkin? Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah kata-kata Damar. Kartu ini berasal dari Damar. Siapa sebenarnya orang ini? Kepemilikan kartu berlian sudah menjelaskan secara tidak langsung kalau manajernya pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dan mengenai ancaman Damar tadi, Iwan sama sekali tidak takut. Iwan merasa Damar hanya sekedar menggertaknya, menakut-nakutinya. Mana mungkin beberapa keluarga kaya yang disebutkan tadi bisa dipengaruhi oleh Damar. Iwan merasa tentu saja tidak mungkin. Iwan memandang Damar dan berkata, "Hei, masalah ini kan karena temanmu yang menendang anjing kami sampai mati. Kan sudah sewajarnya kamu bertanggung jawab." Gaya bicaranya masih sangat angkuh. Sama sekali tidak berniat untuk mengalah. Di samping, orang-orang properti ikut menambahi, "Benar Pak Damar. Ini sudah sewajarnya. Anda jangan marah begini." Damar menoleh dan menatap orang-orang penjilat ini dengan sinis. Mereka sepertinya sudah mulai tidak tahu diri. Kenapa tidak dia sendiri yang datang bertemu dan bicara baik-baik? Kenapa malah kalian yang datang seperti anjing dan menjadi perantara? Kalian pasti sengaja membuat keributan di sini dan merendahkan orang lain. Dasar penjilat. Manajer properti terlihat sangat syok dan tidak berani menjawab. Kata-kata Damar terdengar sangat tajam. Damar menatapnya dan berkata, "Panggil atasanmu dan katakan rumah tipe seperti apa yang harus aku beli supaya orang ini bisa diusir." Wajar kalau Damar semarah ini. Pihak yang paling salah menurutnya adalah pihak dari properti. Apalagi mereka berubah saat Damar mengeluarkan kartu berlian miliknya. Tipikal manusia-manusia gila harta dan jabatan. Tipikal orang yang paling Damar benci. Karena seekor anjing saja sampai harus menginjak harga diri orang lain. Bagaimana jadinya jika dihadapkan pada masalah yang lebih besar lagi? Pak Damar, tenang dulu, jangan emosi. Ini akan merugikan kita semua. Aku akan memberikan biaya pengobatan untuk putri temanmu ini, kata Iwan. Kenapa? Teriak Yeni, suamiku. Anak anjing kesayangan kita ditendang sampai mati. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja, kata Yeni manja. Ada kilatan cahaya mengerikan di mata Damar. Melihat hal ini, Lilia langsung menepuk bahu Damar dan menyerahkan sebuah ponsel. Damar mengambil ponsel dan melihat layar ponsel itu. Rupanya di layar ponsel tersebut sedang dimuat sebuah berita online mengenai Iwan. Menurut berita, Iwan adalah direktur dari firma hukum Best Law Office yang meraih penghargaan sebagai pengacara top. Dan poin yang paling pentingnya adalah dia sudah menikah. Sedangkan saat ini, perempuan yang ada di berita dan perempuan yang berdiri di depan Damar tidaklah sama. Menurut berita itu, Iwan sudah memiliki istri yang seumuran dengannya. Tapi sekarang yang berdiri di depannya justru Damar. Yang membaca berita ini tersenyum. Dia menatap Iwan dan Yeni sambil berkata, "Duh, tidak heran ada yang aneh. Ternyata selingkuhan." Saat Damar mengucapkan hal ini, wajah Iwan dan Yeni berubah seketika. Mereka terlihat mulai salah tingkah. Ekspresi orang-orang properti pun berubah menjadi bingung. Memang internet itu adalah sumber dari segala sumber, apapun ada di sana. Iwan menghela napas dan menarik Yeni. "Yen, berhenti bicara." Yeni merasa seolah lehernya sedang terikat. Dia tidak bisa membantah lagi. Wajahnya mulai memerah. "Pak Damar, aku tahu kamu memiliki sesuatu. Apalagi kamu memiliki kartu berlian dari Bank Royal. Aku juga memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Bank Royal. Termasuk Pak Dewanto, jadi jangan memperpanjang masalah ini. Aku berharap Anda tidak menyebarkan hubunganku dengan Yeni," kata Iwan. "Tidak semudah itu. Sekarang kalian minta maaf ke temanku." "Permintaan maaf yang tulus," kata Damar dingin. Nadanya sedikit memaksa dan mengintimidasi. Iwan dan Yeni membeku sesaat. Kemudian Iwan berkata, "Minta maaf. Kamu benar-benar ingin aku minta maaf kepada kedua orang kampung ini?"
Apa kamu gila? Pak Damar, bisakah kita melupakan masalah ini dan menganggapnya tidak pernah terjadi? Tambah Iwan, sampai akhir harga dirinya masih saja tinggi, masih sangat angkuh. Iwan merasa tidak sepantasnya dia meminta maaf terlebih dulu pada dua orang kampung itu. Apalagi apa kata Damar tadi, tulus. Yang benar saja, tetap tidak mau minta maaf. Damar berkata dengan ringan, apa ancamanku itu adalah sebuah lelucon untukmu. Iwan mencibir, walaupun kamu memiliki kartu berlian dari Bank Royal, koneksiku di NJ tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu bilang para keluarga ternama ini akan memutuskan kerjasama denganku. Hubunganku bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi kami berteman secara pribadi juga. Damar tidak ingin berlama-lama menjawab omong kosong Iwan. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon Meksi Tanjung, Hartono Dewanto dan Erik Wong secara bergantian. Saat Damar selesai menelepon, tawa masih menghiasi wajah Iwan. Dia sama sekali tidak percaya kalau keluarga ternama itu bersedia mendengar permintaan seorang Damar. Keluarga ternama itu memilih penasihat hukum karena percaya dengan Iwan dan kemampuannya. Bukan hal yang mudah untuk mempengaruhi orang-orang itu. Segera, ponsel Iwan berdering. Panggilan pertama itu berasal dari Hartono Dewanto. Melihat nama Hartono Dewanto yang terpampang di layar, rasa cemas mulai menyelimuti Iwan. Iwan, kerjasama Bank Royal dengan firma hukummu selesai sampai di sini. Suara Hartono seolah menyambar telinga Iwan. Tunggu Pak Hartono, Anda begitu Iwan ingin menjelaskan, Hartono mematikan panggilannya terlebih dahulu. Segera panggilan kedua kali ini berasal dari Erik Wong dan Lucky Group. Keuntungan kerjasama dengan tiga keluarga ini sangat menguntungkan firma hukum Iwan. Sekarang ketiga klien besar itu terbang bersamaan meninggalkan Iwan. Hal ini pasti akan membuat firma hukum miliknya mengalami kerugian yang tidak sedikit. Dan yang lebih gila lagi adalah ketiganya mengakhiri kerjasama hanya karena Damar menelepon mereka. Iwan menoleh ke arah Damar dengan wajah putus asa. Kamu tidak percaya kan aku bisa melakukannya. Sekarang aku hanya membuktikannya saja. Dan satu lagi, kamu harus tetap minta maaf pada temanku. Kalau tidak, jangan kaget saat melihat beritamu besok di seluruh media sosial dan televisi. Sepertinya dunia harus tahu kamu adalah orang yang mencintai banyak wanita, kata Damar. Bersambung.